Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima madatihima wa karamatihima fid darini amin. Kita lanjutkan dengan surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat dari Allah. Ma tidak diterjemahkan karena namanya zaidatun tambahan. Maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, linta, engkau jadi lembut. Maka linta itu lembut. Linta, engkau lembut wahai Muhammad. Lahum, kepada mereka umat. Ai sahalta akhlaqaka, engkau memudahkan akhlakmu. Idza khalafuka, apabila mereka menyalahimu. Walaupun telah menuai kerugian yang besar bagi umat Islam dalam perang Uhud. Assalamualaikum. Dikarenakan para pemanah menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak korban. Bahkan ayat Al-Quran pun telah turun. Tapi tidak ada riwayat hadis yang menceritakan Nabi mengamuk kepada sahabat, Nabi marah-marah kepada sahabat, Nabi pecat sahabat, Nabi usir mereka dari Madinah, Nabi klaim mereka orang-orang kafir. Tidak. Itu bukti sebagai bahwasanya Nabi bersikap lembut walaupun sahabat menyalahi aturan baginda Rasul. Itu penyebabnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini dibuat setelah cerita perang Uhud, karena perang Uhud adalah bukti terbesar kerugian yang diraih oleh umat Islam ketika mereka umat menyalahi perintah baginda Rasul. Tapi Rasul tetap bersikap lembut. Walau kunta fadhan, jikalau adalah engkau wahai Muhammad fadhan. Fadhan itu arti kasar, artinya sayyi'al khuluqi, jelek akhlak. Ghalizal qalbi, keras hati. Jafian, keadaan tegahan. Kan ada tidak tegahan, ini tegahan. Tegahan itu apa yang ada di hatinya itu langsung aja dilampiaskan. Mau mikir, nggak ada bahasa nggak tega. Oh, kita nggak tega, dia sudah tua. Kita nggak tega, dia masih kecil. Jadi bahasa nggak tega itu nggak ada. Itu maknanya walizal qalbi, jafian. Bahasanya yang lebih mudah itu gersang lah. Fa'aghlazta lahum,
maka engkau akan bersifat kasar kepada mereka. Lam faddu min haulik, sungguh mereka akan lari. Tafarraqu, mereka akan cerai-berai. Min haulika, dari sisimu wahai Muhammad, dari sekelilingmu wahai Muhammad. Kalau engkau punya sikap kasar dan hati yang keras, fa'fu anhum, maka maafkanlah olehmu. Tajawaz anhum, maafkanlah olehmu untuk mereka. Ma atauhu, apa saja yang telah mereka lakukan akannya. Wastaghfir lahum, dan minta ampunkanlah dan mintakanlah olehmu ampunan. Wastaghfir, dan mintakanlah ampunan olehmu. Lahum, bagi mereka. Dzunubahum, akan dosa-dosa mereka. Hatta aghfira lahum, sehingga aku pun mengampuni mereka. Wasyawirhum, musyawarahlah kamu dengan mereka. Musyawarahlah kamu dengan mereka, artinya istakhrij ara'ahum, mintalah mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Istakhrij, minta keluar pendapat-pendapat mereka. Fil amri, dalam urusan, artinya sya'nika, dalam urusanmu. Minal harbi, dari perperangan. Wa ghairihi, dan selainnya perperangan. Tatyiban liqulubihim, karena mengobati bagi hati-hati mereka. Mereka kan sudah merasa bersalah. Mereka sudah menyebabkan kerugian besar bagi umat Islam. Tentu setiap kali berperang mereka merasa terpojok. Mereka merasa punya beban dosa, sehingga mereka tidak berani tampil. Mereka tidak berani mengungkapkan usul. Maka kata Allah, mintalah pendapat mereka yang tadi sudah melanggar. Untuk apa? Untuk mengobati hati mereka kembali. Wali, atau apa itu? Waliyastan nabik, dan supaya dia menjadikan contoh denganmu. Supaya dia menjadikan contoh denganmu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiral musyawarati lahum, banyak bermusyawarah dengan mereka para sahabat. Maka penting musyawarah. Nabi yang sudah dibimbing wahyu, sudah dibimbing oleh Allah dengan wahyu dalam memutuskan perkara-perkara urusan agama, strategi perang, pernegaraan, perekonomian dan sebagainya. Tetap Allah perintahkan bermusyawarah dengan sahabat, supaya sahabat bisa mengemukakan pendapatnya, kemudian merasa dihargai, kemudian menenangkan hati mereka. Dan sebagai sunnah, supaya bisa diikuti oleh umat, supaya setiap sesuatu mereka bisa musyawarahkan, terutama yang merugikan bangsa,
merugikan negara, merugikan rakyat. Perlu musyawarah. Karena pentingnya musyawarah, maka rakyat mengirim wakilnya untuk bermusyawarah. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu nanti kalau antum jadi pemimpin. Nah, maka kita juga mengirim utusan dari perkamar musyawarah nanti malah. Nanti perkamar ada utusannya, ada kirim enggak? Utusan aja. Ada utusannya satu orang membacakan keputusan musyawarahnya untuk dimusyawarahkan lagi. Misalnya kami usulkan mau nambah jam pendidikan, sore kita kosong gak jelasnya gitu. Kemudian usulan kedua untuk menambah rakaat tahajud. Kemudian usulan ketiga mengaktifkan puasa Senin Kamis untuk seluruh santri. Usulan keempat, kita pulang hanya sekali dalam 10 tahun. Itu usulan-usulan dari santri misalnya. Nanti kita pertimbangkan mana bisa dilaksanakan, mana nggak bisa. Nah, maka Nabi sendiri yang menerima wahyu, beliau banyak bermusyawarah dengan sahabat. Fa iza azamta, maka apabila engkau sudah bertekad. Kenapa sudah bertekad? Karena sudah diputuskan setelah musyawarah ala imda'i ma turidu ba'dal musyawarah, atas merealisasikan, menjalankan sesuatu yang engkau inginkan setelah musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, maka pasrahlah kamu kepada Allah. Istiq bihi la bil musyawarah, percayalah kamu dengan Allah, tidak dengan musyawarah. Jadi musyawarah itu penting sebelum diputuskan. Setelah diputuskan bukan lagi musyawarah, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan iya, itu usulan saya itu. Nah, usulan saya itu salah. Itu berhasilnya bukan karena usulanmu, tapi karena Allah. Itu maka saya bilang, penting kan musyawarah, lihat hasil musyawarah kan bagus. Tidak, kata Nabi, sik billah la bil musyawarah. Kalau sudah diputuskan, pasrahlah kepada Allah, percayakan kepada Allah, tidak ada musyawarah. Artinya, kalau ada usulan yang gagal, enggak usah pandang sinis kepada yang mengusulkan. Kalau ada usulan yang membawa keuntungan, enggak usah bangga dengan kita yang mengusulkan. Semua usulan-usulan saya berlian semuanya. Usulan kamu gagal semuanya. Maka ditegaskan di sini, percaya dengan Allah bukan dengan musyawarah. Kalau sudah dilaksanakan, innallaha yuhibbul mutawakkilina alaih, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum, jika telah menolong, jika menolong akan kalian oleh Allah, jika menolong akan kalian oleh Allah. Kita antum tafsirnya ada baris nggak? Coba Ismail baca. Iyansurkumullah, apa tafsirnya itu? Yu'nikum ala aduwikum. Yu'nikum. Abu? Yu'nikum ala aduwikum. San? Baca. Dani. Yu'nikum. Ibnu. Ya'inukum.
Ya'inukum. Rifki. Hah? Ya'nukum. Yusuf. Ya'nukum. Apa artinya? Menolong apa bahasa Arabnya? A'ana yu'inu i'anatut talibin. Menolong pelajar, membantu, memahami. Fathul Qarib i'anah. A'ana yu'inu yu'inkum. Yu'ni mementingkan. Jika menolong akan kalian oleh Allah, artinya mementingkan Allah akan kalian. Yansurkum ay yu'inkum. Jika menolong akan kalian oleh Allah, yu'inkum, menolong akan kalian oleh Allah, ala aduikum, atas musuh kalian, seperti perang Badar, 313 orang lawan 1000, 3 kali lipat. Persenjataan minim. Pedang cuma 7 batang, kuda 3 ekor kira-kira, onta mungkin 7. Fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang akan mengalahkan bagi kalian. Tidak ada yang akan mengalahkan kalian kalau Allah yang nolong. Wa iyakhdhulkum, dan jika Allah menghinakan kalian, jika Allah menghinakan kalian, ayat suruk nasrakum, Ia meninggalkan menolong kalian. Allah meninggalkan menolong kalian seperti perang Uhud. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapakah orang yang akan mampu menolong kalian dari setelahnya? Artinya khuzlani, setelah dihinakan oleh Allah. Jika Allah tolong, enggak ada yang akan mengalahkan. Jika Allah hinakan, tiada siapapun yang mampu menolong kalian setelah Allah hinakan. La nasira lakum, tidak akan ada orang yang menolong kalian. Kalau begitu, wa 'alallah la ghairi, kepada Allah, bukan kepada selain Allah, maka hendaklah bertawakal. Liyasiqa, hendaklah mempercayakan oleh orang-orang beriman. Ini hakikatnya. Ini yang harus dibina dalam hati. Kalau Allah ingin menghinakan, tiada seorang pun yang akan memuliakan kita. Jika Allah muliakan kita, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghinakan. Jika Allah yang inginkan kita menang, maka tidak ada makhluk yang mampu merendahkan, mengalahkan. Tapi kalau Allah sudah menghinakan, maka juga tidak ada yang mampu menolong dari kehinaan tersebut. Kalau begitu, percayakan semuanya kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak ibadah, perdalam keyakinan, tingkatkan keimanan, maka tidak usah peduli dengan yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, jika kalian membuat Allah senang tapi manusia benci, satu saat manusia yang benci itu Allah akan buat dia senang kepada kalian. Tapi jika kalian membuat manusia senang tapi dengan membuat Allah benci, membuat orang senang tapi dengan menyebabkan kebencian Allah, maka pada satu saat orang yang senang kepadamu dengan mengorbankan kecintaan kepada Allah, Allah buat dia akan benci kepadamu. Titik.
Sehingga hal itu juga yang kita tanamkan setiap selesai sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa nazala, turun ayat berikut, lamma fukidat qatifatu hamra yauma badri, tatkala tidak ditemukan qatifah selendang yang berwarna merah pada perang Badar. Tidak ditemukan selendang warna merah pada perang Badar. Setelah perperangan Badar selesai, harta ghanimah dikumpulkan. Ada salah satu dari harta rampasan perang, yaitu selendang merah. Ketika dikumpulkan ada, ketika sudah terkumpul nggak jumpa. Faqala ba'dun nas, berkatalah sebagian manusia, la'allan nabiyyu akhazaha, mungkin saja Nabi yang ngambilnya. Ini bukan tuduhan sinis, bukan tuduhan merendahkan Nabi, tapi hanya keridhaan yang mereka katakan. Nabi mungkin ngambil. Kalau Nabi yang mungkin ngambil, semua sahabat ridho. Karena ahli Badar itu nggak ada orang munafik di dalamnya. Semua ahli Badar masuk surga. Semua ahli Badar punya posisi di mata Nabi. Walaupun melakukan pelanggaran yang besar, Nabi sudah katakan, Allahu ala ahli Badrin. Allah sudah menoleh melihat kepada ahli Badar, if'alu ma syi'tum, lakukanlah apa yang sekalian mau, nggak ada dosa lagi. Nah, begitu kepercayaan yang diberikan kepada ahli Badar. Jadi ungkapan ini bukan ungkapan orang munafik, tapi ungkapan menganggap Nabi yang ngambil. Kalaupun Nabi yang ngambil, mereka nggak menganggap itu sebuah kesalahan. Wa ma kana, maka turunlah ayat berikut. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghulla, dan tidak ada, arti tidak ada itu ma yang bagi, tidak pantas bagi seorang nabi bahwa dia berkhianat, melakukan wulul. Wulul itu memiliki makna khusus, yaitu yakhunu fil ghanimah, berkhianat dalam hal rampasan perang. Berkhianat dalam rampasan perang. Fala tazunnu bihi zalika, maka janganlah kalian mengira dengannya Nabi akan hal tersebut. Dalam qiraah yang lain pakai bina majhul atau ma'ruf, artinya yunsabu ilal ghulul, dinisbahkan kepada ghulul. Wa ma kana linabiyyin ayyughalla, itu bukan yagulla tapi yughalla. Maka maknanya tidak pantas bagi Nabi dinisbahkan kepada ulul. Kalaupun Nabi yang ngambil, tapi nggak boleh dibilang ulul. Nah, itu kalau dibaca bina majhul. Tapi qiraah yang kita baca bina ma'ruf, tidak pantas bagi Nabi melakukan ulul, maka jangan kalian berpikiran seperti itu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang melakukan gulul, dia akan membawa dengan apa yang dia gulul, dengan apa yang dia ambil secara diam-diam pada hari kiamat. Hamilan lahu, keadaan dia memikul baginya sesuatu yang diambil, ala unukihi, di atas
pundaknya. Ala unukihi, di atas pundaknya. Hati-hati ketika dapat amanah, tolong dibagikan ke kawan-kawan. Rifki ini gorengan bagi pada seluruh santri dari pengurus masjid Muhammadiyah. Dihitung jumlahnya 200, santri 180, ada 20 lebih. Kita makan dulu, itu artinya gulul. Besok orang itu dia buat gorengan di masa pundaknya. Lihat, kamu jualan gorengan ya? Enggak, ini yang saya tilap dulu waktu di dunia. Ada yang bawa kuda di pundaknya, ada bawa kambing, ada bawa ayam, ada bawa aspal, ada bawa kerikil, ada bawa semen. Apa saja yang mereka gulul, mereka ambil daripada harta milik bersama, itu akan dinaikkan, akan dia pikul di hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan dilunasi, akan dicukupkan kepada setiap jiwa, al-ghali wa ghairihi, baik yang melakukan gulul maupun yang tidak, jazaa'an ma kasabat, sebagai balasan apa saja yang telah dia lakukan, ai amilat, apa saja yang telah dia kerjakan, wa hum la yuzlamuna syai'a, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Sedikit pun tidak ada yang akan dikurangi oleh Allah. Walaupun kebaikan yang dia lakukan itu hanya membuang kerikil kecil dari tengah jalan, dipinggirkan. Kira-kira kerikil kecil itu kalau dilindas oleh mobil biasa saja, motor juga biasa, orang pakai sendal juga aman. Tapi ada kemungkinan kalau di pinggir di ban bisa terpelanting, membanting, kena orang lain. Itu aja kemungkinan kecilnya. Tapi tetap akan dia dapatkan bahagianya di akhirat. Walaupun hanya membuang kaki semut di dalam masjid, dari dalam masjid, bukan ke dalam masjid, dari dalam masjid, semutnya ada dibuang, tinggal kakinya aja dibuang, itu tetap dia akan terima balasannya di akhirat kelak. Atau dia buang kaki semut ke dalam masjid, tetap dia akan dapat dosa di akhirat kelak. Jadi tidak ada yang dirugikan. Afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatim minallah, apakah orang-orang yang mengikuti keridaan Allah, apakah orang-orang yang mengikuti keridaan Allah? Apa maksud mengikuti keridaan Allah? Fa'ata'a wa lam yagulla, maka dia mentaati Allah dan tidak melakukan kecurangan. Walam yagulla, tidak melakukan kecurangan. Kaman ba'a, seperti orang yang kembali. Ba'a itu artinya roja'a. Apakah akan seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah? Bisa khatim minallah, dengan kemurkaan dari Allah, limaksiyatihi wa gululi, karena memaksiatinya Allah dan karena mencuranginya. Itu istifham ingkari. Tidak akan sama, tidak akan sama nasib mereka di akhirat kelak, antara pada Allah dengan maksiat kepada Allah, antara orang yang banyak ketaatannya dengan kurang ketaatannya,
antara orang yang dikit maksiatnya dengan orang yang banyak maksiatnya. Bahkan lebih satu tasbih saja itu tidak akan sama posisinya di akhirat kelak. Tasbih kawan 33 karena dia zikir tak mengantuk. Kita zikir 32 karena ngantuk. Lebih satu dia. Maka surganya dilebihkan di akhirat kelak. Nggak akan sama. Hanya lebih tasbih. Maka kita nggak tahu. Bisa saja orang-orang yang kita anggap rendah, surganya tinggi di akhirat. Orang-orang yang terdepan di dunia, surganya paling di bawah. Cari ke surga paling bawah, nggak ada juga dia. Ternyata di neraka paling bawah. Maka posisi di dunia tidak akan mempengaruhi posisinya di akhirat. 6. Maka Allah mempertanyakan di sini, apakah sama orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang kembali ke akhirat dan murka Allah? Jawabannya tidak sama. Kenapa? Wa ma'wahu jahannam. Tempatnya orang yang kembali dengan membawa kemarahan dari Allah adalah jahannam. Yang maksiat, merampok, yang menipu, yang korupsi, yang menilap, yang curang, yang merekayasa. Nah, merekayasa pakai bon bahasanya, bon kosong. Pernah nampak di kedai tidak terima bon kosong. Apalah saya ingat bon kosong ini. Ternyata penanggung jawab perusahaan misalnya minta bon kosong dari kedai nasi. Yang diambil di situ 10 bungkus, tapi ditulis 20 bungkus. Dia ngisi sendiri, itu bon kosong. Atau kalau minta stempel bon kosong yang dikasih. Saya pernah dikasih 2 kali. Pernah minta 2 kali. Siapa nggak tahu kenapa nggak diisi dan minta stempel ini. Oh, setelah baca di kedai itu baru ngerti. Astagfirullah, udah bantu dia. Mungkin ya. Mungkin saja ya. Iya, mungkin saya nggak tahu lah pokoknya. Stempel pondok, tahu. Isinya nggak ada. Kita terima 2 juta, mungkin ditulis itu 10. Kan keren tuh. 8 untungnya. Bon kosong. Di akhirat dia kembalikan 8 juta ke bosnya. 6. Hati. Tempatnya jahannam. Wa bi'sal masir. Sejelek-jelek tempat kembali, masir itu marja'u. Sejelek-jelek tempat kembali, itulah jahannam. Itu yang paling, tempat yang paling jelek. Lahum darajatun indallah. Tidak ada mereka. Lahum Tidak ada lahnya. Ini kenapa ada lah? Hum darajatun indallah. Mereka yang punya derajat, ai ashabu darajat. Mereka yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mukhtaliful manazil. Orang-orang yang berbeda-beda kedudukannya.
Falamanittaba'a ridwanahu tsawabu Falimanittaba'a ridwanahu tsawabu, maka bagi orang yang mengikuti keridhaannya Allah adalah pahala. Waliman ba'a bisakhatihi al-iqabu, bagi orang yang kembali dengan kemurkaannya Allah adalah hukuman. Wallahu basirum bima ya'malun, Allah Maha melihat dengan apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka lakukan. Fayujazihim bih, maka Allah akan membalasi mereka dengannya yang mereka kerjakan. Mungkin pada hari ini orang masih menganggap apa yang kita lakukan belum cukup, apa yang kita lakukan tidak baik, apa yang kita lakukan tidak bagus. Maka yang menilai bagus nggak bagus di dunia ini boleh-boleh saja. Ada orang berbeda penilaiannya, ada yang sama penilaiannya, tapi yang menilai sebetul-betulnya di akhirat adalah Allah. Maka enggak usah terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Yang penting sesuai dengan aturan agama, selesai. Buat saja sakta, walaupun mereka katakan kamu sesat. Wahai orang Sibolga, Abu Bakar ngimamin kalian dengan sakta, lalu kalian bilang sesat. Nah, nggak ada masalah bilang sesat. Yang penting ada hadisnya. Menghadap ke jamaah sesi salat itu sesat juga, ada hadisnya. Nah, nggak ada masalah bilang sesat. Satu lagi di mana? Yang mengerikan tuh Pasaman Timur, suruh jadi imam, ngimamin salat tarawih 2 rakaat. Pas selesai 2 rakaat dipecat langsung, sir, kamu salafi. Nah, itu bapak gak ngerti mana yang salafi. Itu justru yang ahlu sunnah. Yang syafi'i yang itu, yang 2 yang bapak usir itu. Nah, ini untuk yang di Pasaman Timur. Nah, di video ini sampai ke Pasaman Timur dilihat, oh itu santri yang kemarin itu ya. Nah. Jadi nggak usah peduli pusing dengan penilaian orang lain, seperti yang diberikan contoh oleh Sayyidina Luqmanul Hakim. Sayyidina Luqmanul Hakim membawa anaknya, putranya berjalan dengan keledai. Nah, pertama dinaiki keledai berdua oleh Luqmanul Hakim dan anaknya lewat satu kampung. Tuh, dia orang zalim, keledai kecil naiki berdua. Kamu dengar? Sekarang kamu turun, biar ayah yang naik. Lewat satu kampung lagi, ayah kurang ajar, zalim sama anak. Dia enak-enak naik keledai, anaknya jalan. Kamu mesti dengar? Sekarang kamu yang naik, ayah yang turun. Lewat lagi satu kampung, anak durhaka, ayahnya dah tua jalan, dia enak-enak naik keledai. Sekarang kamu juga turun, tarik aja keledai itu. Orang bonga, ada keledai, dia jalan kaki. Nah, kata Luqmanul Hakim, kemana kita yang harus berpijak? Apa yang harus kita lakukan? Semuanya salah. Naiki berdua salah, saya naik salah, kamu naik salah, enggak naik juga salah. Kau itu kita gendong saja keledai ini berdua, biar lebih salah lagi. Jadi kalau kamu mendengarkan apa kata orang, enggak jalan, enggak bakalan jadi. Maka enggak perlu apa kata orang, yang penting wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Maka Allah yang balas, Allah yang nilai. Ada standar benar enggak benar bagi Allah. Penilaian manusia itu tidak selalu benar.
Kalau ingin menyatukan kata-kata manusia, pendapat manusia, itu perkara mustahil. Mustahil. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan, semua orang bilang bagus, nggak ada yang bantah, itu mustahil. Nggak usah pikirin orang. Sudah sesuai dengan sunnah, jalan. Nggak sesuai dengan sunnah, tinggalkan. Khair. Ma'assalamah. Memang saya pikirin. Naam. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Demi sungguh telah memberi nikmat oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ketika ba'atha fihim, mengutus ia Allah pada mereka orang beriman akan seorang rasul dari diri mereka sendiri. Ai Arabian, rasul bangsa Arab, mislahum, seperti mereka. Liyafhamu anhu, supaya mereka memahami darinya rasul. Wa yasrifu bih, mereka bangga, mereka merasa mulia dengannya rasul. La malakan, tidak Allah utus malaikat. Karena kalau diutus malaikat itu kita nggak paham, nggak bisa kita ikuti. Kata malaikat yang rasul itu, makanlah kalian. Kamu nggak makan? Nggak, saya nggak suka makan. Kawinlah kalian. Kamu nggak kawin? Nggak, malaikat nggak ada yang kawin. Jadi syariat itu tidak akan bisa dipahami kalau rasulnya malaikat, karena susah untuk diikuti. Makan tidak, minum tidak, nikah tidak, ngantuk tidak, lapar juga tidak, capek tidak, kemudian tembus bisa lintas ruangan, masuk dalam pintu yang terkunci gampang, perang di pedang nggak luka. Mana cara ngikutinya itu? Kadang dia terbang, mana cara ngikutinya? Nah, tidak juga ajamian. Karena kalau diutus rasul ajami sulit dipahami. Tapi kalau Arabian mudah dipahami. Kalau begitu, berarti bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah dipahami. Yatslu alaihim ayatihi, mereka membacakan yatslu mufrad, maaf, ia membacakan alaihim, terhadap mereka umat, terhadap mereka orang-orang beriman, ayatihi, ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan ia mensucikan mereka, yutahhiruhum minadz-dzunubi, ia mensucikan mereka orang beriman dari dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan ia mengajarkan kepada mereka orang-orang beriman akan kitab, yakni Al-Quran. Wal hikmata, hikmah di sini bukan kata-kata bijak, tapi tafsirannya adalah sunnah. Jadi keberadaan Sayyidina Muhammad di tengah-tengah orang beriman adalah nikmat. Nikmat yang mesti disyukuri. Maka syukuran atas nikmat tersebutlah mereka memperingati lahirnya baginda Rasul. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat tersebut, akan bertambah, akan Allah tambahkan nikmat itu kepada kalian. Setiap kali dia memperingati maulid Rasul, bertambah mahabbahnya, mahabbah dan mahabbah dan mahabbah.
bagian daripada syukur. Tapi kalau kalian mau cari dalilnya secara tekstual, memang nggak ada. Tapi secara mafhum tu banyak. Ini salah satu dalil Maulidur Rasul. Demi sungguh Allah memberi nikmat kepada orang beriman dengan mengirimnya Rasul. Berarti Rasul itu ada nikmat. Nikmat itu wajib disyukuri. Syukuri salah satunya adalah dengan disebut-sebut. Wa in mukhaffafah, artinya dasarnya innahum dan sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka dulu kapan? Min qablu ay qabli ba'thihi, dari sebelum dikirimnya Rasul, dari sebelum dikirimnya Sayyidina Muhammad, la fi dhalalim mubin, sungguh di dalam kesesatan yang menyatakan. Kok kesesatan yang menyatakan? Maka ditafsirkan enggak cocok mubin, maka maknanya bayin, kesesatan yang nyata. Karena kalau mubin menyatakan maknanya, ini pengen makna lazim, kesesatan yang nyata. Nyata, orang berakal pun tahu jahiliyah itu sesat. Tanpa standar agama pun, dengan akal sehat pun nampak sesatnya. Mana? Tuhan dia buat sendiri, dia sembah sendiri. Dia buat, dia sembah. Maka sesat. Anak dia bunuh, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Istri ayahnya diwarisi, sebagian daripada harta yang diwarisi istri ayahnya. Kemudian wanita hamil ajang daripada perjudian, nanti tinggal bayar sama orang tuanya. Orang tuanya oke lah, kamu udah bantu bunuh anak perempuan saya, kan dapat uang. Dulu pengen saya kubur atau kecil tapi gagal saya. Sekarang udah kalian bunuh, nah uangnya selesai. Dengan akal sehat pun itu nyata sesatnya. Tapi kalau tidak ada Rasul pun tidak ada yang mampu keluar dari kesesatan walaupun nyata. Nah, ini menunjukkan kepada kelemahannya manusia. Tidak ada, kalau tidak ada bimbingan Sayyidina Muhammad, kalau tidak ada ajaran Islam, tidak ada syariat Islam, kita tidak akan mampu keluar dari kesesatan walaupun kesesatan itu nyata. Lihat saja kehidupan hari ini umat dan masyarakat. Dia melukis-lukis badannya. Orang anting di telinga, dia di hidung, di bibir. Jelas itu menyakiti. Kenapa dia enggak mampu meninggalkan? Karena belum ada cahaya. Belum ada cahaya hidayah. Nah, itu buktinya lemahnya manusia, berhajatnya manusia kepada bimbingan Allah. Senyata-nyatanya kesesatan itu, tetap manusia tidak akan mampu meninggalkannya tanpa hidayah dari Allah. Sehingga sahabat-sahabat itu kadang-kadang dia tersenyum sendiri mengingat masa lalunya di zaman jahiliyah. Bodoh kita dulu ya. Kita buat Tuhan sendiri, kita minta pula sama dia. Awalamma asabatkum musibah, adakah dan tatkala menimpa akan kalian oleh musibah, bi Uhudin, di perang Uhud, bi qatli sab'ina minkum, dengan terbunuhnya 70 orang dari kalian.
Itu jumlah korban kaum muslimin di perang Uhud. 70 orang terbunuh. Qad asabtum mislaiha. Sungguh kalian telah mendapatkan 2 kali lipatnya musibah. Sungguh kalian telah mendapatkan 2 kali lipatnya musibah di Badar, yaitu dengan membunuh 70 orang dan menawan. Jangan menawan, tulisannya sama, bacaan beda. Menawan, bukan menawan. 70 orang dari mereka, orang Quraisy. Qultum, kalian katakan, muta'ajjibin, keadaan kalian mengagumi. Anna hadza, arti anna hadza, min aina lana hadza, dari mana bagi kita ini, al-khuzlanu, kehinaan, wa nahnu muslimun, kita orang-orang Islam, wa rasulullahi fina, Rasulullah di tengah-tengah kita. Jumlah bagian akhir itu adalah mahal istifham ingkari. Artinya jangan sekali-kali kalian memperkatakan hal itu. Nah, nggak boleh. Kok bisa kalian memperkatakan, kenapa kita meraih kerugian ini? Dari mana datangnya kehinaan ini bagi kita? Kita yang kalah, Rasulullah di tengah-tengah kita, jumlah kita cukup, persiapan kita cukup. Kalian menimpa musibah, kalian tertimpa musibah, terbunuh hanya 70 orang. Tapi kemenangan yang kalian dapat di Badar berapa? Mislaiha, 2 kali lipatnya. 2 kali lipat kerugian yang kalian terima di Uhud. Nah, di Badar kalian bunuh 70 orang Quraisy, kalian tawan 70 orang juga. Sementara kalian di Uhud hanya korban 70 orang. Nah, perkara yang seperti ini yang perlu kita pahami hari ini. Ketika umat Islam direndahkan, ditindas, diatur, dizalimi di mana-mana, tidak boleh mengeluarkan kata-kata, kenapa kita menerima kehinaan ini? Untuk berpikir boleh. Berpikir, mencari motivasi, mencari semangat, mengumpulkan, menyadarkan umat untuk bersatu kembali meraih kemenangan, boleh. Tapi kalau sekedar buah bibir sebagai kerugian, itu nggak boleh. Kenapa? Umat Islam itu menguasai Cordova misalnya, berapa tahun? 700 tahun. Nah, dari tahun berapa? Ada ingat? Tahun berapa hancurnya Turki Utsmani? Mulai dari baginda Rasul, kemudian sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dengan Bani Abbasnya, kemudian dengan Bani Umayyahnya. Itu kalau dihitung sampai kepada Turki Utsmani berapa tahun? Nah, sekarang kehinaan yang diterima umat Islam baru berapa tahun? Belum seberapa. Belum seberapa dengan kemuliaan yang pernah mereka raih. Nah, jadi kalau mengungkapkan rasa-rasa kecewa, kenapa kita menyembah Allah, kenapa kita mencintai Nabi, kenapa kita menghidupkan sunnah Rasul, lalu terkebelakang, dihinakan, direndahkan dan sebagainya, kalau ungkapan itu sebagai ungkapan penyesalan, kita katakan tidak boleh
Tapi kalau ungkapan itu sebagai sadaran, memperbaiki diri, mencari kekurangan di mana letak salahnya, itu bagus. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 165. Kenapa kalian memperkatakan seperti itu? Anna hadza, sementara yang kalian dapatkan di Badar 2 kali lipat kerugian, yang 2 kali lipat keuntungan dari kerugian yang kalian dapat di Uhud. Kullahu, silakan katakan kepada mereka, wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum, itu dari sisi diri-diri kalian. Jangan tanya siapa, itu salah kalian sendiri. Li'annakum taraktumul markaz, karena sesungguhnya kalian telah meninggalkan markaz, telah meninggalkan bukit Uhud yang mesti kalian jaga atas perintah Nabi. Fakhudhiltum, maka kalian telah dihinakan. Lalu ketika hal ini kita tanyakan juga, kenapa kehinaan menimpa umat Islam pada hari ini? Jawabannya juga sama. Qul huwa min indi anfusikum, katakan itu karena kesalahan diri kita sendiri. Kenapa kesalahannya? Karena kita sudah meninggalkan markaz, bukan markaz tabligh, tapi meninggalkan markaz umat Islam, yaitu masjid-masjid. Nah, bapak-bapak di kedai kopi, anak muda di jalan-jalan, di taman-taman, emak-emak di tempat-tempat shooting, TV dan sebagainya. Akhirnya markaz Islam kosong, masjid kosong. Fakhuziltum, maka hinalah kalian. Kalau begitu, gampang saja mengembalikan kemuliaan umat Islam, yaitu kembalikan semuanya mereka ke masjid. Selesai. Mana caranya? Datang di rumah ke rumah, keluar 4 bulan tiap tahun. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Allah berkuasa merubah keadaan. Allah berkuasa mengganti suasana. Ketika kita mengganti keadaan kita dengan mentaati Allah, Allah akan ganti keadaan yang lebih baik. Wa minhu an-nasru wa man'u, di antaranya sesuatu yang Allah kuasa melakukannya adalah menolong dan menghalanginya pertolongan. Wa qad jazakum bi khilafikum, sungguh Allah telah membalas kalian dengan sebab menyalahinya kalian. Di perang Badar kalian taat Rasulullah, kalian menang dengan pertolongan Allah. Di perang Uhud kamu mengingkari perintah Nabi, kalian kalah dengan dicabutnya pertolongan oleh Allah. Mana lebih lengkap persenjataan di perang Badar di Uhud? Uhud. Mana lebih seimbang pasukannya? Di Uhud. Mana lebih tersusun strateginya? Di Uhud. Di Badar nggak ada niat perang. Niatnya hanya mencegat kafilah dagang milik Abi Sufyan. Sayyidina Abi Sufyan waktu itu belum Islam. Itu niatnya. Tapi ternyata Allah pertemukan pasukan besar. Tapi karena sami'na wa ata'na kepada perintah Nabi, Allah berikan pertolongan. Allah dan supaya mengetahui oleh Allah, Allah kan maha tahu
Diulang lagi, tahu yang maksud di sini ilmu zahir. Tahu yang nampak oleh makhluk akan orang-orang beriman yang sebenarnya. Mana orang-orang yang beriman sebenarnya? Apakah ketika dia kalah bersama Rasul dia tetap setia, ataukah ragu dengan agama Nabi? Itu gunanya Allah berikan kekalahan di perang Uhud, supaya pengen lihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya mengetahui ya Allah akan orang-orang munafik. Kalau sekiranya umat Islam meraih kemenangan dalam setiap peperangan, maka tidak akan pernah diketahui siapa yang betul imannya, siapa yang munafik. Yang munafik tetap akan ikut perang. Kenapa? Karena di situ ada janji kemenangan dan harta rampasan perang. Tapi karena kadang-kala ada kalah, kadang-kala ada menang, ketika menimpa kekalahan, selesai dari perang itu mereka baru sadar. Mereka baru kita sadari atau kita ketahui, untuk perang berikutnya ada yang nggak daftar lagi, ada yang mengelak, ada yang memberikan alasan-alasan. Di antaranya pada perang Tabuk. Perang Tabuk diperintahkan oleh Nabi ketika musim panen hampir tiba, ketika musim kemarau panjang, ketika bahan makanan mulai mengurang, menipis, dan ekonomi pada saat itu sedang, maksudnya para sahabat pada saat itu sedang tidak memiliki kekayaan, sehingga satu kendaraan dikendarai oleh beberapa orang secara bergiliran. Yang dilihat adalah pergi perang itu akan meraih kekalahan mutlak. Bagaimana tidak, satu hari hanya dibekali dengan satu butir korma setiap pasukan. Ini ngantar nyawa ke situ. Maka orang-orang munafik bikin alasan. Anaknya sakit, kambingnya melahirkan, ontanya nggak mau ditinggal, nangis, rumahnya jauh dari masyarakat. Ternyata kehendak Allah sampai di perbatasan di tempat yang dijanjikan, tidak satu pun musuh dijumpai. Jangankan musuh, jejak musuh pun nggak ada. Maka umat Islam kembali dengan meraih kemenangan tanpa ada perperangan sama sekali. Hanya 3 orang yang beriman yang tidak ikut perang pada waktu itu. Siapa beliau? Makkatun, Malik bin Hurarah, Ka'ab bin Malik, kemudian Sayyidina Hilal bin Ka'ab. Bolak-balik sebelum. Nah, kalaulah setiap orang beriman menang, setiap orang beriman sukses, setiap orang beriman kaya, setiap orang beriman jadi raja, nggak ada orang kafir. Pasti semuanya jadi munafik. Yang kafir pun mau masuk Islam, pura-pura Islam. Kenapa? Karena semuanya yang orang beriman tuh yang baik-baik semua Allah berikan. Itu tidak. Gunanya supaya nampak mana yang betul imannya, setia waktu senang dan susah, mana yang munafik, minggat waktu susah. Nah, waktu senang baru ngomong dia. Apa kata dia waktu pulang perang Badar? Nah, besok kalau ada perang lagi kami ikut, pasti ikut. Iyalah, nampak orang pulang bawa harta ghanimah, bawa tawanan 70 orang, satu orang ditebus sekian dinar, sekian dirham. Bangkit semangat umat Islam. Untung juga ya ikut perang.
Nah, selesai perang Badar ada perang Uhud. Kalau menang lagi apa yang terjadi? Nggak ada orang munafik. Ketahuan maksudnya, nggak akan ketahuan orang munafik. Nah, itu gunanya Allah buat menang di satu perang, kalah di perang Uhud, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan supaya Allah tahu siapa yang betul-betul munafik. Artinya dituntut kepada kita untuk istiqomah dalam keadaan senang dan susah. Walladzina qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillah. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka lamman sarafu anil qital, tatkala mereka berpaling dari perperangan. Mereka itulah Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Ta'alau, ayo kesinilah kalian, qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Artinya a'da'ahu, musuh-musuhnya Allah. Awidfa'u, atau belalah oleh kalian dari kami. Al-qawma, akan kaum. Bitaksiri sawadikum, dengan memperbanyak pasukan kalian. Illam tuqatilu, jika kalian tidak mau berperang. Qalu, apa kata mereka? Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, jikalau kami tahu akan perperangan. Jikalau kami tahu maksudnya adalah nuhsinu, kami pandai. Jikalau kami pandai akan berperang, lattaba'nakum, sungguh kami akan ikut kalian. Qala Allah Ta'ala takziban lahum, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendustakan pernyataan mereka. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum bil iman, mereka kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat dari mereka kepada keimanan. Itulah orang-orang munafik. Pulang dari perang Uhud, terlihat kehinaan menimpa umat Islam bagi mereka. Lalu dikatakan pada orang-orang munafik, ayo peranglah kalian bersama kami. Kalau tidak mau berperang, tolong bela pasukan kami dengan memperbanyak pasukan kalian. Apa kata orang-orang munafik? Kalau kami pandai perang pastilah ada ikut, tapi kami nggak pandai. Nah, kami pandainya cuma bertani saja. Maka mereka pada hari itu, kata Allah, bukan soal pandai nggak pandai, tapi posisi hati mereka waktu itu kepada kekafiran lebih dekat daripada keimanan. Bima azharu min khuzlanihim lil mu'minin, dengan sebab mereka menampakkan dari menghinakannya mereka kepada orang-orang beriman. Dengan sebab mereka menampakkan daripada menghinakannya mereka bagi orang-orang beriman. Wa kanu qablu, dan adalah mereka sebelumnya, dan adalah mereka orang munafik sebelumnya, aqrabu ilal iman, lebih dekat kepada iman
dari segi zahir. Kalau batinnya nggak pernah beriman. Dari segi zahirnya nampak berimannya. Terlebih ketika pulang perang Badar. Nampak kali ambil mukanya, nampak kali keberpihakannya kepada orang beriman. Tapi pulang perang Uhud tidak. Mulai dia merendahkan umat Islam. Ngomongnya dah mulai enggak punya kesopanan lagi. Itu bukti bahwasanya kekalahan yang Allah berikan untuk menunjukkan di mata sahabat siapa yang benar-benar munafik, siapa yang benar-benar beriman. Begitu juga kita ingin melihat siapa yang setia dengan bangsanya, siapa yang berkhianat dengan bangsanya. Kalaulah sebuah negara tetap stabil, tetap dengan kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, stabil semuanya, tidak ada yang salah, maka pada saat itu tidak nampak warga negara yang setia. Tapi ketika negara kacau, negara tidak stabil, ketidakstabilan itu menunjukkan kepada bangsa negara itu sendiri mana di antara masyarakatnya yang setia ke negaranya, mana yang tidak setia kepada negaranya. Buktinya waktu Indonesia dijajah, mana masih setia tetap berperang, yang enggak setia jadi mata-mata Belanda, pakai baju Belanda dia, jadi kaki tangannya, ikut pula memungut pajak kepada masyarakatnya untuk disetorkan kepada penjajah. Itu secara hukum duniawi begitu, ukhrawi juga sama. Ya Karim, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka memperkatakan di mulut-mulut mereka sesuatu yang tidak pernah ada di dalam hati-hati mereka. Ngomong, bicara sesuatu yang diomongin dan yang dibicarakan sama sekali nggak ada dalam hatinya. Itu hanya keahliannya, kepandaiannya bersilat lidah, memukau orang-orang yang mendengarkannya seolah-olah dia itu kayak orang-orang beriman. Sebetulnya yang dia bicarakan tuh nggak ada dasar dalam hati sendiri, nggak ada sama sekali dalam hati. Yang ada dalam hatinya adalah kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Lau alimu qitalan la yattabi'ukum. Jikalaupun mereka pandai berperang, tidak akan mereka mengikuti kalian. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Maha tahu dengan apa yang mereka sembunyikan. Allah Maha tahu dengan apa yang mereka sembunyikan dari sifat munafik, dari kemunafikan. Siapa orang-orang munafik itu? Badal daripada alladzina sebelumnya, atau kalau bukan badal boleh untuk na'at, sifat. Orang-orang munafik yang boleh yang na'at. Munafik itu adalah, itu i'rabnya badal. Qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka fid din, yang seagama. Wa qa'adu, wa qad qa'adu anil jihad, dan sungguh mereka tidak ikut jihad.
Jadi saudara mereka yang memang tidak ikut jihad. Apa kata munafik sesama munafik? Membicarakan tentang korban perang Uhud. Lau ata'una ma kutilu, jikalau mereka mentaati kami, jikalau mereka mengikuti kita, jikalau mereka mentaati kita. Siapa mereka yang dibicarakan? Syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Atau saudara-saudara mereka, au ikhwanuna fil qu'ud, saudara-saudara kita di dalam duduk. Duduk itu artinya enggak ikut perang ya. Qu'ud maknanya duduk, maknanya artinya duduk, maksudnya tidak ikut perang. Lau ata'una ma kutilu, jikalau mereka mengikuti kita, niscaya mereka enggak akan dibunuh. Kalau mereka enggak pergi kemarin tuh enggak mati dia itu. Itulah sudah saya bilang sama dia, jangan pergi juga dia. Kalau pergi mati dia. Coba kalau enggak pergi kemarin enggak mati kan? Masih hidup dia sampai sekarang. Itu kata munafik begitu. Kullahum, bilang sama mereka, sampaikan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, fadra'u an anfusikumul maut, maka cegahlah oleh kalian, tolaklah oleh kalian dari diri kalian akan kematian, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian orang-orang benar. Benar dalam hal annal qu'uda yunji minhu, sesungguhnya duduk dalam artian tidak ikut perang itu akan menyelamatkan dari kematian. Oke lah kalau begitu. Nah, sekarang kalian jangan ikut-ikut perang. Coba kalian selamatkan diri kalian dari kematian. Seumur hidup enggak pernah ikut perang, mati enggak dia? Hah? Enggak mati? Mati juga. Nah, berarti mati itu bukan karena perang. Kalau mau mati, mati. Ada yang ikut perang mati, ada yang enggak ikut perang juga mati. Nah, jadi ikut perang enggak ikut perang enggak ada hubungannya dengan kematian. Nah, nazala fi syuhada, ayat berikut turun tentang orang-orang mati syahid. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, dan jangan sekali-kali engkau menganggap alladzina kutilu, orang-orang yang mereka dibunuh, dengan takhfif kutilu, dengan tasdid kutilu. Jangan sekali-kali kamu menganggap orang-orang yang mereka dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah. Apa maksud di jalan Allah? Li ajli dinihi, bagi karena agamanya Allah. Amwata, akan orang-orang mati. Bal hum ahya, akan tetapi mereka yang mati karena mempertahankan agama Allah itu adalah orang-orang hidup di sisi Tuhan mereka. Arwahuhum, roh-roh mereka, fi hawasili tuyuri khudrin, di dalam paruh-paruh burung-burung hijau. Di dalam paruh-paruh burung-burung hijau, tasrahu fil jannati, yang bertengger di dalam surga, yang terbang di dalam surga, haitsu syaa, kemana dia mau. Bukan bertengger, terbang. Sebagaimana warid dalam hadis Nabi,
yurzakun, mereka diberi rezeki, ya'kuluna min thimaril jannah, mereka memakan dari tanaman buah-buahan surga, dari buah-buahan surga. Farihin, hal pada domir yurzakun, hal keadaan mereka senang. Bima atahumullah, dengan sesuatu yang memberikan akan mereka oleh Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Wa hum yastabshirun, mereka bergembira. Yafrahun, mereka bergembira. Billadzina lam yalhaqu bihim, dengan orang-orang yang belum menyusul dengan mereka. Dengan orang-orang yang belum menyusul dengan mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, min ikhwanihim al-mu'minin, dari saudara-saudara mereka yang beriman. Kemudian dibadal dari kalimat alladzina, itu dibadal bi alla khaufun alaihim. Maaf, saya ulang hati kembali. Wa hum yastabshirun, dan mereka memberi berita gembira. Bukan bergembira, tapi mereka memberi berita gembira. Yufarrihun, bukan yafrahun, yufarrihun, memberi berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka dari orang-orang setelah mereka. Apa berita gembira yang mereka berikan? Bi alla khaufun alaihim, dengan bahwa tidak ada ketakutan terhadap mereka. Dengan bahwa tidak ada ketakutan terhadap mereka, artinya orang-orang yang belum menyusul mereka. Walahum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih di akhirat. Makna daripada yafrahun adalah bi amnihim wa farihim, dengan keamanan mereka dan kegembiraan mereka. Jadi kalau ada yang mati syahid, lalu anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan merasa sedih, maka ruh-ruh mereka seolah-olah pengen sampaikan, enggak usah kamu bersedih, kami di sini enggak apa-apa, kami di sini enggak ada ketakutan, kami di sini bergembira, kami di sini makan minum, kami di sini senang, enggak usah sedih, enggak usah nangis. Itu yang pengen mereka sampaikan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Yastabshiruna bi ni'matin minallah, mereka bergembira dengan nikmat, artinya pahala dari Allah. Wa fadlin, dan anugerah. Anugerah maksudnya ziyadatin alaih, bonus atasnya pahala. Wa anna, dengan fathah, boleh baca anna fathah kepada atau kepada nikmat, boleh baca inna istinaf. Dua qiraat di situ. Wa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Kalau kita baca inna, berarti wawnya waw ibtida, innanya ibtida. Apabila inna terletak di awal, bacanya kasrah. Tapi apabila kita ataf, kita boleh baca anna atau kepada mana? Atau kepada nikmah. Nah, yastabshiruna bi ni'matin, yastabshiruna annallaha. Tapi qiraat yang sering wa innallaha, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Bal ya'juruhum,
Bahkan Allah akan memberi pahala mereka. Alladzina mubtada, khabarnya nanti di depan. Orang-orang yang mereka istajabu lillah, yang memperkenankan seruan Allah, wa rasul, dan rasul. Artinya doa'ahu, seruannya Allah, bil khuruji lil qital, dengan cara keluar untuk berperang, lamma arada Abu Sufyan wa ashabu, tatkala menginginkan oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya akan kembali, wa tawa'adu ma'an nabi wa ashabi, dan mereka berjanji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, yaitu di pasar Badar tahun depan dari perang Uhud. Jadi setelah kalah di perang Badar, terjadilah pertemuan Nabi beberapa orang sahabat dengan, waktu itu masih belum Islam, Sayyidina Abu Sufyan dengan beberapa orang Quraisy. Kami akan menuntut kekalahan kami di Badar ini, yaitu tahun depan, tempatnya di Uhud. Itu isi perjanjian di di pasar Badar. Mimba dima asabahumul qarhu, dari setelah menimpa akan mereka oleh qarh, kesulitan di Uhud. Dan khabar atau mubtada'nya adalah lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang baik di antara mereka, dengan mentaatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqau, dan bertakwa. Bertakwa maksud di sini adalah yang takut, mereka yang takut, mukhalafatahu, melanggarnya perjanjian, ajrun azim, adalah pahala yang besar, yaitu surga. Siapa orang-orang itu? Badal alladzina qala lahumun nas. Alladzina i'rabnya badal pada alladzi sebelumnya, boleh juga untuk na'at. Orang-orang yang, atau orang-orang itu adalah. Kalau kita artikan badal, orang-orang itu adalah. Kalau kita milih mana na'at atau sifat, orang-orang yang qala lahumun nasu, berkata kepada mereka oleh manusia. Manusia yang dimasukkan di sini adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia. Manusia yang kedua ini maksudnya adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Ketika Sayyidina Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Qad jama'u lakum, sungguh mereka telah berkumpul untuk kalian. Jumu, kelompok-kelompok besar, pasukan-pasukan besar, liyastasilukum, supaya mencabut kalian ke akar-akarnya, supaya mereka mencabut kalian sampai ke akar-akarnya, artinya memusnahkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian bertemu dengan mereka. Wala ta'tauhum, janganlah kamu bertemu dengan mereka.
orang-orang beriman yang dimaksud kataan seperti itu, fazadahum imana, maka menambahkan akan mereka oleh demikian kata-kata akan keimanan. Itu ciri-ciri orang beriman. Bukan bertambah takut, bukan muncul rasa takut, tapi pernyataan yang menakut-nakuti itu justru menambahkan keimanan dan keyakinan mereka. Tasdiqan billahi wa yaqina, membenarkan dengan Allah dan meyakini. Mereka mengatakan, qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, kecukupan kami adalah Allah, kafina amrahum, artinya yang mencukupi kami akan urusan mereka adalah Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik orang yang menerima wakil, sebaik-baik orang yang mewakili, artinya mufawwadhi ilaihil amruhu, zat yang diserahkan kepadanya urusan, dialah Allah yang terbaik. Jadi sebaik-baik orang yang diserahkan kepadanya urusan, dialah Allah. Wa kharaju, mereka pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawafu, lalu mereka menepati janji di sumur Badar. Wa alqallahu rukba fi qalbi Abi Sufyan, dan menanamkan oleh Allah rasa takut dalam hati Abi Sufyan dan kawan-kawannya. Falam yaktu, mereka enggak datang. Mereka enggak datang. Ini sebelum perang Uhud, setelah perang Badar. Setelah perang Badar buat janji di sumur Badar. Besok Muhammad jangan lupa ya. Besok kami akan menuntut tahun depan. Kita perang lagi. Di mana kata Nabi? Di Pasar Badar, maaf, bukan sumur. Pasar Badar. Oke. Sebelum sahabat berangkat ke Pasar Badar, orang munafik mulai ngompor-ngompori, nakut-nakutin. Tapi yang namanya orang beriman, qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, tetap berangkat. Ternyata dengan mereka berangkat, Abu Sufyan dan kawan-kawan gak jadi berangkat. Wa kana ma'hum tijarat, dan adalah bersama mereka sahabat-sahabat yang perang bawa barang dagangan. Nah, ini kemana kita perang musuh Nabi? Pasar Badar kan? Ya, sahabat barang dagangan lah. Ada mbak kerambi, ada mbak pucuk ubi. Nanti kalau nggak jadi perang kita dagang. Perangnya di mana? Di Pasar Badar. Pas nyampai di pasar, musuh nggak ada, bawa barang dagangan, jualan. Faba'u, mereka jual, warabihu, mereka beruntung. Niat pergi perang, jadinya jualan. Nah, niatnya menyegat kepilah dagang, jadinya perang. Qala Allah Ta'ala, ini termasuk salah satu ayat yang ada jawabannya langsung. Apa jawaban dari Allah bagi orang yang yakin kepada Allah, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Jawabannya adalah, yang terjadi adalah fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka kembali, raja'u, mereka pulang dari Badar kedua ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah. Nah, nikmat bisalamatin, dengan selamat. Anugerah biribihin, dengan laba perdagangan. Lam yamsashum su, tidak menimpa akan mereka oleh su perkara yang tidak diinginkan, baik dari terbunuh atau dilukai.
Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridaan Allah, yaitu dengan cara mentaati Allah dan mentaati Rasulnya fil khurud, untuk khurud ke Badar. Wallahu dzu fadlin azim, Allah memiliki anugerah yang besar terhadap orang-orang yang mentaatinya. Titik. Nah, maka ketika kita sudah berusaha berada di jalan yang benar, berusaha dan niat yang ikhlas untuk mengembangkan, menyebarkan agama Allah dan sunnah baginda Nabi, kalaulah ada orang kampung mungkin, keluarga mungkin, kawan bisa saja menakut-nakuti kamu, mana makan minumnya, kamu mana kehidupannya, kawin mana maharnya. Ketika itu antum semakin yakin pada Allah, meningkatkan ibadah. Cakkan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang memeriksa, yang mempelajari cacing saja dijamin rezekinya, apalagi mempelajari Quran dan hadis. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Secara spontanitas dari hati yang paling dalam, Allah akan beri jawaban. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlil lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Khair, itu kesimpulan kaji. Nah, bagi orang-orang yang istiqomah dengan agama, yang ditakut-takuti untuk tidak mendapatkan keduniaan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.